Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan dan menjelaskan materi macam-macam pembagian bisnis. Sebelum kami presentasi, kami akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Miftah Uljana Saputri dari Prodi Manajemen Informatika. Saya Pipit Fitri Anggraini dari Prodi Komputerisasi Akuntansi. Saya Dika Amelia Lestari dari Prodi Manajemen Informatika. Perkenalkan, nama saya Fitri dari Prodi Komputerisasi Akuntansi. Saya Misna Sugiati dari Prodi Manajemen Informatika. Saya Ardi dari Prodi Komputerisasi Akuntansi. Saya Trio Octavian dari Manajemen Informatika. Saya Pipit Rahayu dari Prodi Manajemen Informatika. Saya Sendari Irawan dari Prodi Manajemen Informatika. Baik, teman-teman saya sudah memperkenalkan diri. Mari kita simak videonya. Hai, saya Miftah. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang bisnis pertanian atau yang sering kita sebut juga agribisnis. Jadi kalian tahu nggak sih apa itu agribisnis? Agribisnis merupakan kesatuan sistem usaha berbasis pertanian secara luas dengan cara mengelola sumber daya ekonomi yang terbatas menjadi produk yang mempunyai nilai jual. Jadi apa aja tuh manfaat-manfaat membuka agribisnis? Manfaatnya yaitu berbisnis sambil melestarikan alam, membantu memberdayakan masyarakat menengah ke bawah, terus potensi keuntungan jangka panjang. Terus contohnya apa tuh yang dijual di agribisnis? Menjual bibit unggul. Nah, di perusahaan yang bergerak di bidang bisnis pertanian yaitu Bulog saat ini. Oke, terima kasih. Bisnis produksi bahan mentah. Dalam setiap industri, kehadiran bahan baku merupakan hal yang sangat penting karena memang akan digunakan dalam produksi utama. Bahan ini nantinya akan menjadi bahan utama ataupun dasar dari produksi sebuah produk. Nantinya bahan ini apabila diolah melalui sebuah proses tertentu akan menghasilkan wujud lain sesuai dengan keinginan. Jenis bahan baku. 1. Langsung atau direct material adalah biaya yang dikeluarkan dengan hasil produk, memilih hubungan yang erat. 2. Tidak langsung atau indirect material adalah bahan yang tidak langsung terlihat pada barang jadi yang sudah dihasilkan. Faktor yang mempengaruhi bahan baku: harga, perkiraan penggunaan, biaya persediaan model, pembelian bahan penggunaan nyata, biaya penyimpanan. Kesimpulan dari bisnis produksi bahan mentah. Jadi itulah tadi pembahasan lengkap terkait dengan bahan baku dimulai dari jenisnya sampai faktor yang mempengaruhinya. Ternyata untuk faktor sendiri yang banyak dan diharapkan mulai sekarang tidak bingung lagi dengan hal yang satu ini. Karena setiap yang diketahui bahwa bahan dasar ini keberadaannya sangat penting untuk keberlangsungan dari produksi dalam sebuah usaha. Bisnis jasa. Bisnis jasa adalah suatu bidang bisnis yang menjual dan menawarkan pelayanan jasa sebagai produknya. Pelayanan jasa bisa berupa menjual kemampuan, ilmu, atau keahlian dalam bidang tertentu. Penyedia jasa kemudian akan memperoleh bayaran sesuai dengan jasa yang diterima kepada pelanggan. Ada 4 karakteristik bisnis jasa, yaitu 1. Tidak menjual dan menyediakan produk dalam bentuk fisik. Yang kedua, kegiatan utama adalah menjual jasa. Yang ketiga, tidak ada harga baku dari jasa tersebut. Yang keempat, tidak memiliki harga pokok. Salah satu contoh dari bisnis jasa adalah PT SGI, yaitu salah satu penyedia layanan jasa translator yang sudah berdiri sejak 50 tahun yang lalu. Contoh produknya adalah subtitling dan dubbing. Terima kasih. Bisnis manufaktur adalah bisnis yang menggunakan bahan mentah, suku cadang, dan komponen untuk merakit barang jadi. Bisnis manufaktur sering menggunakan mesin, robot, komputer, dan manusia untuk memproduksi barang dagangan dan biasanya menggunakan jalur perakitan yang memungkinkan produk disatukan selangkah demi selangkah berpindah dari satu stasiun kerja ke stasiun kerja berikutnya. Ada 3 jenis utama produksi manufaktur, yaitu make to stock, make to order, dan make to assemble.
Ada beberapa cara di mana bisnis ini dapat beroperasi saat menyelesaikan pembuatan produk. Berikut adalah 5 jenis proses manufaktur yang dapat Anda adopsi, yaitu 1. Manufaktur berulang, 2. Manufaktur diskrit, 3. Manufaktur job shop, 4. Manufaktur proses kontinu, 5. Manufaktur proses batch. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tri Oktavian dari Manajemen Informatika. Di sini saya menjelaskan tentang bisnis komunikasi. Bisnis komunikasi adalah usaha yang bergerak di bidang jaringan, seperti internet, sinyal, dan lain sebagainya yang berhubungan. Dan sangat berperan penting buat kelangsungan hidup manusia saat ini. Salah satunya yaitu perusahaan AT&T yang bermarkas di San Antonio, Texas, Amerika Serikat, yang didirikan tahun 1983. Memiliki karyawan sekitar 190.000 manusia sejak tahun 2018. Perusahaan ini memproduksi telepon, internet maupun televisi yang menjadi induk perusahaan media massa. Pada tahun 2012, AT&T adalah perusahaan ketiga di Texas dan kini omsetnya sudah menembus miliaran dolar per bulan. Cukup sekian dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan dilanjutkan lagi oleh teman saya. Kita akan membahas tentang bisnis finansial. Finansial adalah bagaimana mempelajari kondisi keuangan individu, bisnis, organisasi, bahkan negara. Mulai dari pengelolaan, peningkatan, pemberdayaan, alokasi, perhitungan, resiko, dan prospek masa depan yang berkaitan dengan keuangan. Manajemen finansial adalah serangkaian aktivitas keuangan yang diawali dengan mendapatkan uang dan mengelola keuangan secara menyeluruh. Tidak melulu kondisi finansial dalam keadaan baik, sering juga kondisi finansial dalam keadaan yang sulit. Diakibatkan oleh pengelolaan dana yang tidak sesuai, baik itu individu, lembaga, organisasi maupun bisnis. Bisnis finansial adalah bisnis yang mendapatkan keuntungan dari investasi dan pengelolaan modal. Adapun perusahaan yang bergerak di bisnis finansial yaitu adalah diantaranya PT Bank Mandiri Persero Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia, dan sebagainya. Terima kasih. Bisnis yang saya pegang adalah bisnis perdagangan besar dan kecil. Apa itu bisnis? Bisnis perdagangan besar adalah suatu kegiatan membeli atau menjual barang dalam jumlah yang besar. Seorang pengusaha dapat memprediksikan barang apa saja yang laku terjual serta keuntungan dan omset perharinya. Contoh dari perdagangan besar itu seperti PT Indomarko dan sebagainya. Bisnis perdagangan kecil. Bisnis perdagangan kecil adalah suatu kegiatan membeli barang dalam jumlah yang sedikit dan sesuai dengan kapasitasnya. Contohnya, pedagang eceran, toko kecil, dan lain-lain. Sampai di sini mohon maaf apabila ada kekurangan dalam pembuatan video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang bisnis transportasi. Bisnis transportasi adalah bidang usaha yang menyediakan jasa pengangkutan atau pemindahan barang dan atau manusia dengan jarak serta moda tertentu yang digunakan. Contohnya ialah transportasi udara dari sebuah PT maskapai penerbangan Garuda Indonesia yang dinaungi oleh pemerintah atau BUMN. Baik, terima kasih. Kita akan lanjut ke penjelasan bisnis selanjutnya. Baik, saya akan menjelaskan tentang bisnis konstruksi. Bisnis konstruksi merupakan usaha yang berkecimpung dalam kegiatan pembangunan sarana dan prasarana seperti pembangunan gedung, pembangunan prasarana sipil, dan instalasi elektrikal dan mekanikal. Singkatnya, usaha pada bidang ini sangat dibutuhkan dalam pembangunan kantor atau bisa juga fasilitas umum. Maka dari itu, bisnis pada bidang tersebut memiliki peluang yang sangat besar untuk Anda-Anda yang memiliki bakat di bidang tersebut. Untuk Anda-Anda yang berminat untuk mendirikan perusahaan pada bidang ini, ada langkah-langkahnya. Yang pertama adalah Anda harus memiliki jasa bisnis konstruksi yang diinginkan. Yang kedua, mengklarifikasi usaha konstruksinya. Setelah itu Anda harus mencari kolega atau partner lokal
Terus Anda harus mendaftarkan lisensi bisnis. Selanjutnya, mendapatkan kartu tanda anggota asosiasi konstruksi atau KTA. Yang terakhir, memiliki sertifikat sesuai kebutuhan bisnis konstruksinya. Terus berikut ini ada tiga contoh di proyek pembangunan dan konstruksi, yaitu pembangunan gedung, pembangunan jalan, dan konstruksi jembatan. Terus terakhir itu ada beberapa contoh perusahaan yang bergerak di bidang konstruksi seperti Adikarya, Wijaya Karya atau Wika atau Waskita. Setelah itu Waskita, terus PT PP atau yang perusahaan, dan perusahaan yang terakhir itu saya itu di perusahaan PT Dirgantara Yudharta. Sekian penjelasan dari saya. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.